Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhidi Pratami. Saya berasal dari SMP Negeri Rawa Banjar, kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan memilah daun cengkeh terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan proses penyulingan. Untuk kondisi-kondisi daun cengkeh, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kondisi daun cengkeh yang baik, yang kedua adalah kurang baik, yang ketiga adalah buruk. Untuk kondisi daun cengkeh yang ini, daun cengkeh yang ini berkondisi sangat baik. Yang kedua berkondisi sedang. Yang ketiga berkondisi buruk. Untuk kondisi-kondisi daun cengkeh dapat dikenali dari warna-warnanya. Setelah melakukan kegiatan proses pemilahan daun cengkeh, kita dapat melanjutkan proses penyulingan. Untuk pertama, kita akan memasukkan air ke dalam ketel suling ini. Untuk memasukkan air ke dalam ketel suling ini, kita dapat menggunakan keran tersebut. Setelah air terisi, untuk airnya juga tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu banyak akan mengeluarkan air dari keran pengontrol atau jok air. Jika air sudah terisi secukupnya, kita dapat memasukkan sarangan ketel ke dalam ketel suling. Setelah sarangan ketel masuk ke dalam ketel suling, kita dapat memasukkan daun cengkeh yang telah dipilah ke dalam ketel suling. Setelah daun cengkeh yang sudah dipilah masuk ke dalam ketel suling, kita dapat menutup ketel suling dan menguncinya menggunakan kunci besi yang ada di sini. Setelah ketel suling dikunci, kita dapat menyambungkan pipa air dari bak ke ketel dan mengikatnya menggunakan karet ban atau tali ban. Setelah itu, kita akan menyalakan kompor terlebih dahulu. Untuk kompor, kita dapat memasukkan pemantik api atau bahan bakar ke dalam kompor. Setelah itu, kita dapat menyalakan bahan bakar menggunakan api dan memasukkannya ke dalam tungku api. Setelah itu kita akan menyalakan keran oli dan mengisi oli secukupnya ke dalam tungku api. Setelah oli terisi secukupnya, kita akan memasukkan tungku api ke dalam tungku tersebut. Setelah tungku api masuk ke dalam tungku tersebut, kita akan menyalakan blower agar angin dapat mendorong kecepatan api dan api akan menyala stabil. Setelah menunggu berjam-jam, ketel suling akan mengeluarkan uap dan uap tersebut akan terkumpul di sini dan menjadi cairan. Setelah itu akan ada cairan-cairan keluar dari pipa tersebut dan cairan yang keluar itu merupakan cairan minyak, daun cengkeh, dan air. Jika pipa ini sudah berhenti mengeluarkan tetesan-tetesan air, berarti proses penyulingan telah selesai. Setelah wadah ini telah penuh terisi air dan cairan minyak cengkeh, kita dapat memisahkannya menggunakan monel. Setelah dipisahkan menggunakan monel, kita dapat memasukkan minyak tersebut ke dalam wadah yang disediakan. Setelah itu, kita dapat menimbangnya menggunakan neraca elektronik. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Jadi di sini terkait dengan kegiatan dari pelaksanaan P5 itu kemudian penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dialokasikan waktunya itu adalah 3 minggu. Jadi untuk di minggu pertama nanti anak-anak diberikan suatu proses pembekalan materi terkait dengan persiapan dari pelaksanaan praktek yang nanti akan dilaksanakan. Yang pertama, pemilahan dari sampah terlebih dahulu, sampah organik dan juga anorganik serta
manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya. Jadi siswa secara langsung di sini dia survei di lapangan, di lingkungan secara langsung untuk melaksanakan praktek dari pemilahan masing-masing sampah tersebut. Om Swastiastu, Tiang Reka Adisuta, Kepala Sekolah SMP Negeri Banjar. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan. Sebenarnya terkait dengan pelaksanaan proyek ini tidak lepas dari program sekolah penggerak, di mana sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Sebagai sekolah penggerak itu wajib akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini ada karakteristik utama terkait dengan kurikulum merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pada jenjang SMP itu wajib setiap sekolah mengimplementasikan minimal 3 tema proyek yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam kesempatan ini SMP Negeri 2 Banjar mengambil 3 tema proyek. Yang pertama yaitu dengan tema berekayasa berteknologi membangun NKRI, yang kedua dengan tema suara demokrasi, dan yang ketiga dengan tema kewirausahaan.